Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan yang kami hormati. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini, di bulan yang penuh barokah ini, sedikit kami akan menyampaikan etika-etika atau tata krama dengan Al-Quranil Karim. Kita tahu bersama, kitab Al-Quranul Karim adalah kitab yang telah diturunkan oleh Allah yang paling mulia dibanding kitab-kitab yang lainnya. Dan juga Al-Quran diwahyukan kepada Nabi yang paling mulia, umatnya juga yang paling baik dibanding umat-umat sebelumnya. Dalam kita mencari ilmu agama, harus benar-benar kita jaga tata krama atau etika-etika. Tata krama terhadap gurunya, tata krama terhadap kitab-kitabnya, tata krama sesama murid, terutama tata krama dalam guru. Jangan sampai santri atau murid itu menyakiti hati seorang guru, karena dengan kita menyakiti, dengan santri menyakiti hati seorang guru, itu akan menyebabkan kurang manfaat, kurang berkahnya ilmu yang telah disampaikan pada guru pada santri tersebut. Oleh karena itu, maka pentingnya adab itu luar biasa. Seperti Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk memandikan manusia, tapi supaya akhlaknya itu sempurna. Di sini saya akan menyampaikan tentang etika atau adab terhadap kitab, terhadap terutama kitab Al-Quranil Karim. Yang pertama, etika seorang murid atau santri dalam mengaji Al-Quran. Kita pahami tentang etika terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama apa? Yaitu tatkala kita ingin membaca Al-Quran, maka disunahkan sebaiknya untuk bersiwakan. Supaya apa? Karena siwak itu, terutama dari kayu arok, itu bisa memfasihkan lisan, bisa mencerdaskan otak. Bau mulutnya akan harum luar biasa. Seperti Nabi telah bersabda, laula ana syuqa ala ummati la amartahum bisiwaki inda sholah. Itu luar biasa. Berarti manfaatnya siwak itu luar biasa. Seandainya, kata Nabi, tidak memberatkan pada umatku, akan saya perintahkan, akan saya wajibkan umatku untuk bersiwakan setiap akan sholat. Saya sendiri dulu juga sama, saat mengaji Al-Quran itu dari guru kami untuk selalu bersiwakan. Biasanya kalau santri itu membawa pan yang ada di sakunya, itu bukan pulpen, bukan ballpoint, tapi itu hanya
atasannya pulpoin, dalamnya itu kayu arok. Ini tata cara yang dilakukan oleh atau adab yang dilakukan oleh santri-santri pondok pesantren, dan itu luar biasa manfaat dari kayu arok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saat membaca Al-Quran disunahkan atau diharuskan sebaiknya di tempat yang suci. Jangan di kamar mandi atau di telataran yang penuh najis kok kita baca Al-Quran, itu jangan. Kurang etikanya, kurang bagus. Itu. Yang ketiga, saat membawa Al-Quran itu kalau diusahakan harus di atasnya pusar. Saya sering kok ada pas hari Kamis itu ke makam, ke kuburan, ibu-ibu, bapak-bapak membawa Yasin atau apa itu, tapi dicangking, naudzubillah min dzalik itu. Saya akan menegur. Kalau dia itu nanti belum pernah langsung tegur kan nggak enak. Maka kita selaku tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, apalagi seorang dai ataupun guru, harus kita sampaikan tentang tata krama dalam membawa Al-Quran. Jangan sampai itu dicangking, harus kita indit di dada kita. Itu penghormatan, memuliakan pada Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu saat akan membaca Al-Quran, baca dulu dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah ini. Supaya apa? Supaya kita itu terjaga dari godaan setan saat kita membaca Al-Quran. Akhirnya kita bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran, bisa tafakkur, bisa menghayati isi kandungan-kandungan Al-Quran. Ini fadilahnya. Kemudian yang keenam, jangan sekali-kali menjelojorkan kaki. Ya. Misalnya di situ ada Al-Quran, kita di sini, kemudian kita jelojorkan ke sana, itu nggak boleh. Kurang bagus etikanya. Itu. Karena itu termasuk kalau kita kaji dalam kitab Sulam Taufik itu termasuk maksiat kaki itu. Makanya kita harus sampaikan kepada anak didik kita. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh adalah kita patuhi, kita penuhi hak-hak Al-Quran. Contoh, misalnya kita baca Al-Quran yang disuruh untuk sujud, maka kita harus sujud dah. Itu haknya Al-Quran, sujud tilawah. Itu termasuk memenuhi haknya Al-Quran. Itu. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, itu saat baca Quran pakailah suara yang merdu terbaik dari kita. Zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan sebaik-baiknya suara kamu. Ini luar biasa. Jangan punya suara bagus untuk gendengan, untuk nyanyi kesana kesini campur sarinan, tapi baca Al-Quran nggak bisa. Naudzubillah min dzalik. Harus kita syukuri orang-orang yang punya suara merdu itu dianjurkan, digunakan untuk membaca Al-Quran supaya Al-Quran lebih indah. Subhanallah. Selanjutnya yang kesembilan adalah mengkhotamkan Al-Quran. Alhamdulillah, saya di waktu di pondok itu Al-Quran saya tempuh belajar pada Bapak Yai, orang Yai hanya 1,5 tahun. Teman-teman saya itu sampai 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Alhamdulillah, saya bersyukur banget. Di waktu ibtidaiyah kelas 5 sudah khotam Al-Quran. Ini luar biasa, kebenaran Allah telah diberi pada kami untuk mengkhotamkan Al-Quran dari dasar sampai khotam di hadapan seorang guru. Itu. Kemudian yang ke-10 adalah dalam baca Al-Quran atau saat Al-Quran dibaca di majelis itu jangan sampai itu kok
kita di sekitarnya itu ngobrol sendiri atau berbincang-bincang sendiri, itu jangan. Khawatir kalau kita nanti akan dicap sebagai orang yang orang munafik, tidak menghormati pada Al-Quran. Itulah sedikit uraian etika membaca Al-Quran, etika terhadap Al-Quran. Semoga kita dengan mengagungkan, memuliakan Al-Quran sebagai atau menjadi modal kita, diberi syafaat Al-Quran fi dunya wal akhirah. Semoga menambah keilmuan pada kita, berhati-hati kita dalam mengagungkan Al-Quran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.